Ya, oke teman-teman, melanjutkan materi dari sebelumnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi pembelajaran. Jadi fungsi komunikasi pembelajaran ini ada dua ya, yaitu komunikasi sebagai ilmu dan juga komunikasi sebagai multidisipliner. Yang pertama yaitu pada dasarnya yang pertama ya, fungsi komunikasi pembelajaran, komunikasi sebagai ilmu. Pada dasarnya teori komunikasi ini mengajarkan ke kita ya bagaimana cara bertindak dan juga cara berperilaku dengan tentunya sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui pengemasan pesan ya tentunya dengan secara persuasif tentunya sesuai dengan teori komunikasi yang tepat. Teori komunikasi yang tepat ini tentunya mampu membuat menggugah, jadi masyarakat khalayak umum terasa tergugah akan membangun kualitas hubungan yang baik antar manusia tentunya. Dan juga dalam hubungan ini, teori komunikasi ini jadi sangat penting banget ya teman-teman, dan juga strategis buat disimak dan juga dipelajari secara lebih mendalam dan juga komprehensif, khususnya bagi para peminat dan juga para pemerhati masalah-masalah komunikasi, baik itu dari kalangan intelektual maupun kalangan orang-orang awam. Yang kedua yaitu tentang komunikasi sebagai multidisipliner. Ilmu komunikasi merupakan ilmu sosial yang bersifat multidisipliner. Pendekatan yang digunakan ini untuk mempengaruhi peta ilmu komunikasi dari berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, politik, linguistik, antropologi, dan lain sebagainya ya. Sifat multidisipliner ini tidak dapat dihindari tentunya karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi ini nih sangat luas banget dan juga kompleks. Nah, itu dua hal tadi yang fungsi komunikasi yang terdapat di makalah ya teman-teman. Ada juga fungsi komunikasi pembelajaran lainnya yang tidak disebutkan di makalah, jadi saya sebutkan di sini. Yaitu ada 4 nih teman-teman. Yaitu fungsi komunikasi pembelajaran sosial, ekspresif, dan ritual dan juga instrumental. Yang pertama yaitu sosial. Dalam fungsi sosial, komunikasi pembelajaran ini berperan sebagai elemen yang berpengaruh dalam kehidupan dan juga lingkup sosial masyarakat. Komunikasi pembelajaran membantu membentuk konsep diri, aktualisasi diri, kemudian membangun hubungan baik antara satu sama lain. Kemudian fungsi komunikasi pembelajaran ekspresif. Jadi komunikasi berperan untuk menjadikan manusia ini lebih ekspresif dalam mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan juga yang dirasakannya. Jadi fungsinya ini nih menjadikan kita supaya lebih berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita dan juga apa yang kita rasakan. Komunikasi pembelajaran dalam konteks ini nih mendukung seseorang buat jadi lebih ekspresif dalam menyampaikan gagasan dan juga pemikiran-pemikiran yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu ritual. Fungsi komunikasi pembelajaran ritual. Komunikasi berfungsi sebagai proses ritual yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya ya teman-teman, kita ambil dari guru dan murid. Itu para murid tentunya harus berlaku sopan kepada gurunya, baik itu dari cara berbicara ya teman-teman ya, berbicara komunikasi itu baik dari segi verbal maupun non verbal. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi komunikasi pembelajaran instrumental. Fungsi instrumental dalam komunikasi ini ialah bagaimana komunikasi ini berperan untuk menyampaikan informasi dan memiliki aspek persuasif untuk membuat pendengar mempercayai apa yang disampaikan. Tentunya ini sejalan ya dengan peranan komunikasi pembelajaran yang bertujuan untuk menerangkan, memberitahu, dan juga membuat paham pembelajar. Fungsi instrumental ini banyak digunakan ya teman-teman, tentunya oleh para guru. Soalnya para guru ini nih ataupun para pengajar ini yang lebih banyak memberikan informasi dan juga pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.